أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayat yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah kemudian diikuti dengan duduk di majlis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan dan mudah-mudahan diterima amalan yang kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita dalam tema Hilyah Talibul Ilmi, yaitu perhiasan bagi para penuntut ilmu, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas satu poin yang penting, yaitu belajar langsung dengan guru. Artinya belajar agama ini tidak boleh otodidak, belajar sendiri. Oleh karenanya di zaman yang kemajuan teknologi yang luar biasa di zaman kita ini, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk belajar ilmu agama sendiri, memahaminya sendiri, membuka lembaran-lembaran dari kitab yang kita punya sendiri, karena di zaman ini sudah terekam, sudah terupload kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita, pembahasan-pembahasan kitab yang ingin kita dalami apa, disiplin ilmu apa yang ingin kita dalami, tauhid, tentang akidah, fikih, tentang salat dan seterusnya. Nah, kita bisa ketik di YouTube misalnya, lalu kemudian akan keluar sesuatu yang kita inginkan dari kitab yang ingin kita pelajari, sehingga dengan begitu kita bisa mengikuti pelajaran demi pelajaran dengan ustadznya langsung. Bagi kita yang barangkali terlewatkan 1-2 pertemuan dari pelajaran kitab rutin yang kita ikuti, misalnya pelajaran akidah, tauhid, misalnya begitu, ada 1-2 kali pertemuan yang kita terlewatkan, tidak hadir karena uzur, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membaca sendiri, tidak ada alasan bagi kita untuk memahaminya sendiri. Kita tinggal ikuti kembali kajian ustadz yang kita lewati itu. Dengan begitu kita bisa tetap belajar dengan seorang ustadz tanpa kita mempelajari ilmu itu sendiri, karena mudaratnya lebih besar daripada ilmu yang akan kita dapatkan apabila kita belajar dengan membaca sendiri, lalu kemudian ada beberapa poin yang kita tidak pahami, kita berusaha untuk memahaminya sendiri. Ini yang akan dikhawatirkan oleh para ulama, bukan ilmu yang akan didapat, tapi kesesatan yang mungkin mengancam seseorang tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-18, kalau yang pertemuan sebelumnya pada poin yang ke-17, maka pada poin pagi yang penuh barakah ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang riayatu hurmati syekh, yaitu menjaga kehormatan guru, menjaga kemuliaan seorang ustadz, seorang muallim, seorang syekh, seorang kiai.
Ini wajib bagi kita sebagai penuntut ilmu, sebagai murid, harus ada penghormatan kita terhadap seorang guru. Walaupun, mohon maaf, usianya lebih jauh lebih muda barangkali dari kita. Apalagi seorang guru tersebut usianya lebih jauh usianya lebih tinggi daripada kita. Maka ada dua kewajiban bagi kita di sana. Adab yang pertama adalah menghormati orang tua, yang kedua adalah penghormatan kita karena ia sebagai guru, sebagai kiai kita, sebagai ustadz kita. Maka pada poin yang akan kita bahas ini, diantaranya adalah menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang kiai, seorang guru, seorang muallim, atau bahasa kita sekarang adalah seorang ustadz. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di sini, kata beliau, "Annal ilma la yu'khad ibtida'an minal kutub, bal la budda min syaikhin tutqan 'alaihi mafatihut talab." Ilmu itu tidak diambil dari buku-buku langsung. Ini sudah kita bahas. La budda, mesti harusnya ilmu itu diambil dari seorang kiai, seorang syekh, seorang ustadz yang betul-betul mumpuni, yang betul-betul menguasai, yang memiliki kunci-kunci di dalam pembelajaran. Lita'man minal ithar wazzalal, supaya kita sebagai penuntut ilmu ini aman dari ketergelinciran dan jatuh ke dalam kesesatan. Fa'alaika idzan bitahalli biri'ayati hurmatihi. Oleh karena itu, di antara adab kita kepada seorang guru itu adalah menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya. Dan ini adalah, kata beliau, kunci daripada kesuksesan seorang murid, kunci keberhasilan seorang murid, kunci kemudahan bagi seorang murid di dalam menyerap ilmu seorang guru tersebut. Jadi kalau tidak ada penghormatan seorang murid kepada guru, itu bisa dipastikan ilmunya tidak dia dapatkan. Andai kata dia paham, dia dapat ilmu yang disampaikan, tapi tidak berkah, bisa jadi hari ini dia ingat, besok masih ingat, seminggu masih ingat, berikutnya hilang. Atau dia akan ingat selama hidupnya, tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmu itu karena tidak mendapatkan keberkahannya. Ketika seseorang memiliki rasa dongkol, benci, hanya satu dua barangkali sifat ustadz ini yang tidak baik dilihat. Yang namanya ustadz manusia. Jangan menganggap seorang ustadz itu sebagai seorang nabi. Seakan-akan seorang ustadz itu harus maksum. Seorang guru itu tidak boleh jatuh kepada kesalahan. Ini keyakinan Syiah. Syiah berkeyakinan bahwa guru mereka, syekh mereka, ustadz mereka harus maksum. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru-guru mereka, itu suatu hal yang mustahil bagi mereka. Bagi ahlu sunnah wal jamaah tidak mungkin seorang ustadz ya pasti akan melakukan kesalahan. Namun bagi mereka murid-murid yang baik, tentu ada adab-adab, cara-cara bagaimana menasihati seorang ustadz yang salah, seorang ustadz yang keliru. Ini sebagai penghormatan. Jadi tidak dinasihati depan umum, tidak mendebatnya, tidak mau koreksinya, kecuali memang ustadz tersebut minta dikoreksi. Barangkali ada penyampaiannya yang keliru, apalagi kajian tersebut disiarkan secara langsung. Secara langsung misalnya. Kemudian terdapat kesalahan di sana. Diingatkan ustadznya di saat itu tidak ada masalah, supaya langsung dikoreksi. Sehingga tidak akan tersebar kesalahan-kesalahan itu. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada alasan bagi seorang murid untuk mengkoreksi, mendebat dalam rangka merendahkan dan menjatuhkan seorang guru tersebut di depan umum, maka ini termasuk seorang murid yang tidak beradab, seorang murid yang tidak menjaga kehormatan dan kemuliaan dari gurunya tersebut. Maka kata beliau, di antara bentuk ikram kita, ikram di sini maksudnya kemuliaan kita, sifat
pemuliaan kita kepada seorang guru tersebut di sini dijelaskan di antara contohnya. Di saat kita bersama guru kita, nah ini bagaimana nih kondisi duduk kita? Ini sampai diatur begitu. Biasa kan ini dalam majelis-majelis formal ya. Kecuali dalam majelis-majelis ya biasa. Artinya bukan di majelis ilmu, bukan di forum yang dibahas tentang sana ilmu. Nah, kalau misalnya bukan forum-forum yang pembahasan ilmu di dalamnya, mungkin kita bisa duduknya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita berada di satu forum yang resmi, forum yang di mana di sana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti majelis ilmu, forum di mana para malaikat berkumpul di sana, forum di mana rahmat Allah turun di sana, ketenangan Allah Subhanahu wa taala turun di sana, maka forum itu harus dihormati. Majelis itu harus dihormati karena keberadaan ustadz tersebut yang menyampaikan ilmu itu. Jadi kalau forum ini tidak disampaikan ilmu, tidak ada majelis, tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran yang disampaikan, majelis itu tidak ada faidahnya. Tidak ada faidahnya. Forum biasa saja, ngobrol biasa aja. Nah, forum itu atau majelis itu akan menjadi suatu majelis yang mulia tatkala ada penyampaian hadis di sana, penyampaian ayat dari ayat Al-Quran. Maka majelis itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian majelis itu berketerkaitan erat dan kuat dengan keberadaan seorang guru itu. Oleh karenanya, penghormatan kita terhadap guru tatkala menyampaikan ilmu itu bagaimana duduk kita. Mungkin dulu tatkala kita sedang berada di sekolah dasar, itu bagaimana guru-guru kita mendidik kita adab. Mungkin kita masih segar di ingatan kita. Tatkala kita salah saja duduknya, itu langsung dikoreksi sama guru kita. Bahkan dia punya penghapus, dia lemparkan kepada kita karena cara duduk kita itu udah gak sopan gitu. Nah, begitu juga di majelis ilmu. Nah, adab-adab yang seperti ini kadang tidak dikoreksi lagi oleh mungkin sebagian guru-guru kita, menganggap mungkin segan, ya mungkin usianya lebih tua dari si pembicara, ya udahlah biarkan saja. Dianggap nanti terlalu keras seorang guru tersebut. Padahal itu memang harus disampaikan. Harus disampaikan. Ada seorang ustadz yang tidak suka misalnya gaya seorang menuntut ilmu itu duduknya tidak sopan. Misalnya ya dia ngangkat kakinya sebelah, kemudian dia taruh kendas lututnya dalam kondisi dia duduk, atau misalnya mohon maaf ada sebagian yang selonjoran yang tidak ada hajatnya, kebutuhannya, kecuali memang dia sudah capek duduknya, dia cari posisi yang baru, dia ganti posisi yang lain, tidak ada masalah karena ada kebutuhannya. Sebagai seorang penuntut ilmu itu memang di antara cara dia memuliakan majelis itu adalah dia memuliakan dengan cara duduknya, dengan cara dia bicara nanti, dengan cara dia bertanya, dengan cara dia mendengarkan ilmu itu. Jadi ini majelis tidak bisa disepelekan sebenarnya. Ini majelis yang sangat mulia. Andai kata majelis ini dibandingkan dengan majelis yang terkumpul di dalamnya para pejabat, maka perkumpulan para pejabat itu belum bisa mengalahkan majelis ilmu ini. Andai kata semua tokoh di dunia ini berkumpul dalam satu forum, di satu majelis, yang mereka hanya membahas biasa-biasa saja, kecuali pembahasan mereka adalah keterkaitan dengan kepentingan umat, kepentingan negara, itu memang majelis yang luar biasa, itu tidak diragukan lagi. Tapi kalau hanya sekedar forum biasa, ngobrol biasa, pertemuan biasa, para pejabat, para tokoh itu pembicaraan biasa, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan majelis yang saat ini kita berada di dalamnya. Makanya para ulama itu betul-betul menjaga untuk menghormati forum ini dengan keberadaan ustadz tersebut misalnya. Dengan cara duduknya dia jaga, cara bicaranya,
kemudian nanti ketika dia bertanya, cara dia mendengarkan, kemudian bahkan cara dia membuka lembaran-lembaran buku itu pun di hadapan ustadznya berhati-hati gitu. Ada kadang orang cara membuka bukunya dengan begitu di depan ustadznya dikoreksi langsung sama ustadznya, ditegur. Kenapa? Karena cara membukanya saja udah nggak sopan gitu. Jadi cara membukanya saja di depan ustadz itu pelan, apalagi sampai membuka buku itu dengan suara yang kencang dan terdengar lagi oleh teman-teman sebelahnya, terdengar lagi oleh gurunya. Ini cara-cara yang kecil seperti ini sudah diajarkan oleh para ulama kita terdahulu. Makanya orang-orang dahulu lebih disiplin dalam menuntut ilmu dibanding anak-anak muda di zaman sekarang. Anak-anak muda di zaman sekarang udah tidak ada lagi pelajaran adab ini udah nggak ada lagi. Sampai-sampai sudah saking lancangnya seorang murid kepada guru, mereka berani mengangkat suara mereka depan guru. Kalau kita dulu kita di SD aja itu kalau sudah ditatap oleh gurunya dengan tatapan tajam, kita udah tahu nih, kita sedang berarti ada satu kesalahan yang kita lakukan. Walaupun kita tidak sadar, kita sedang salah apa nih ya? Ketika dilihat saja oleh guru itu dengan tatapan yang tajam, matanya menatap kita dengan tatapan tajam, kita udah langsung sadar kita ini dalam kondisi salah. Sekarang anak-anak sekarang ditatap dengan tatapan tajam, malah dia yang lebih tajam lagi melihat kepada gurunya. Dimarahin oleh gurunya, dia lebih keras lagi suaranya. Dipukul dia, diberikan pelajaran, nanti orang tuanya yang datang. Bahkan orang tuanya akan laporkan ke polisi. Dituduh dengan kekerasan dalam pendidikan dan seterusnya. Inilah kelemahan pendidikan di zaman ini. Ya memang mungkin berbeda zamannya, berbeda pula keadaan-keadaan yang akan dihadapi oleh para guru tersebut. Namun pelajaran adab-adab seperti ini tetap harus diajarkan kepada murid-murid kita, terutama kepada anak-anak yang di bangku dasar, kemudian sekolah menengah dan seterusnya. Ini hampir tidak kita dapatkan lagi porsi pelajaran adab ini. Kalau dulu kita di SD itu walaupun tidak ada pelajaran khususnya, tapi luar biasa pendidikan guru kita itu dalam hal kedisiplinan, dalam hal penghormatan terhadap guru itu betul-betul dijaga. Betul-betul dijaga oleh guru-guru kita terdahulu. Nah, lihat, di antaranya lagi kata beliau, tatkala kita bentuk penghormatan kita kepada ustadz, kepada guru kita di suatu majelis ya. Ini majelis formal, kita tidak bicara majelis-majelis keseharian. Kalau keseharian mungkin ya lebih longgar lah. Kalau keseharian kita tidak bicarakan itu. Kita membicarakan majelis yang formal yang di sana dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis. Ini diantaranya adalah tarkut tatawul wal mumarati amamahu. Tinggalkan berpanjang lebar di hadapan ustadz kita, depan guru kita. Di antara adab seorang murid kepada gurunya tatkala bertanya, dia jangan seperti seakan-akan menambahkan. Ada sebagian saudara-saudara kita, tatkala dia bertanya, pertanyaannya itu tidak langsung pada intinya. Apa sih yang ingin dia tanyakan? Masalah apa sih yang belum dia pahami? Udah langsung tanyakan kepada ustadznya. Jangan mutar dulu, balik di sini dulu, jelaskan lagi begini. Ternyata inti pertanyaannya itu ya sangat kecil sekali gitu. Sangat pendek. Tapi dia untuk menjelaskan satu hal yang pendek itu kepada ustadznya, dia mutar dulu. Ini bentuk ketidaksopanan. Seakan-akan dia ingin menambahkan sesuatu yang ustadz itu belum sampaikan. Gitu. Ini ketidakhormatan seorang murid kepada gurunya. Begitu juga tinggalkan berdebat. Kadang ada orang yang bertanya kepada ustadznya seakan-akan ingin menguji, kemudian sudah dijawab oleh ustadznya, ditanya lagi, ustadz kalau begini, dijawab oleh ustadz itu, jawabnya begini. Kalau begini ustadz,
Ini kan ada seperti unsur mendebat ustadz tersebut. Ya itu diperlukan. Sekali-kali memang diperlukan belajar tanya jawab seperti itu. Ada cara-caranya, ada forum-forum yang dibutuhkan seperti itu. Tapi kalau ustadz itu tidak minta, misalnya ada yang mau menambahkan, barangkali punya bacaan yang berbeda, barangkali ada yang sudah membaca terlebih dahulu pelajaran ini tadinya di rumah, kemudian mendapatkan faidah yang faidah itu tidak disampaikan oleh ustadz. Nah, silahkan sampaikan. Siapa yang punya faidah baru atau bacaan baru yang barangkali belum disampaikan oleh ustadznya, silahkan sampaikan. Kalau diminta seperti itu, ya di antara penghormatan kita kepada ustadz tersebut, ya kita sampaikan, ustadz, bacaan saya terkait dengan judul ini begini, tidak ada masalah. Penambahan seperti itu. Tapi kalau dia judulnya bertanya, lalu kemudian dia mutar dulu, ini salah satu bentuk tidak beradab kepada seorang guru tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk yang dicontohkan di sini adalah cara kita berbicara, memulai pembicaraan, kemudian sampai cara kita berjalan. Ini penghormatan kita kepada ustadz. Sampai cara kita berjalan, wa iksarul kalam indahu, jangan banyak ngomong, bicara depan ustadz. Kadang kalau kita bersama ustadz, yang lebih banyak bicara itu adalah kitanya daripada ustadznya. Nah, begitu juga di sini contohkan seperti cara berjalan. Ada di antara kita barangkali dalam berjalan itu, karena mungkin ya satu hal yang menyebabkan kita terlalu tergesa-gesa atau buru-buru, sehingga kita melihat ada ustadz kita di depan kita, udah kita salib aja gitu. Ya kalau kita salibnya dengan cara yang sopan, assalamualaikum ustadz, saya duluan ya ustadz, tidak ada masalah. Ini la salam wala kalam, tidak ada salam, tidak ada ucapan basa-basi pada ustadz itu, langsung salib, ambil sendalnya, pergi langsung kabur. Ini kalau dulu ini suatu tindakan yang tidak sopan sekali. Dulu. Sampai-sampai kalau ada ustadznya di sana, gurunya di sana berdiri, sendalnya ada dekat ustadz itu, dia mending tunggu ustadznya dulu beranjak dari tempat itu, baru diambil sendalnya. Dulu. Sekarang, ustadz, afwan ustadz, geser sebentar ustadz, ambil sendal. Kalau dulu nggak bisa, mulut itu nggak bisa mengucapkan itu. Mending dia tunggu dari jauh dulu ustadznya, barangkali ustadznya masih ngobrol sebentar sama jamaah yang mungkin bertanya. Ini dia ya mungkin kita husnuzon kepadanya, dia mungkin mau buru-buru, dia ambil sendalnya begitu saja, kemudian dia pergi. Ini suatu tindakan di antara contoh bentuk tidak adanya penghormatan seorang murid itu kepada gurunya. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan mudakhalatahu fi hadisihi wa darsihi bi kalamin minka. Kata beliau, begitu juga termasuk contoh tidak sopannya seorang murid kepada guru adalah ketika dia memotong pembicaraan ustadznya. Ustadz sedang menjelaskan. Begini, kata belum selesai, belum sampai titik, langsung dia potong pembicaraan ustadz tersebut. Atau beliau potong pembicaraan ustadz itu yang sedang menjelaskan. Ini termasuk suatu perbuatan yang menunjukkan seorang itu tidak menghormati guru tersebut. Mutajanniban al-iksaru minas su'al, hindari terlalu banyak bertanya. Kadang ada seperti itu. Ada di antara sebagian saudara-saudara kita yang mungkin saking semangatnya dalam menuntut ilmu, saking semangatnya, luar biasa pertanyaannya. Ustadz itu sudah selesai pun, udah mau siap-siap mau pulang, barangkali ada kegiatan yang lain atau jadwal yang lain, dikejar ustadz tersebut, ditanyakan terus sampai ustadz itu mau masuk mobil pun ditanyain terus. Ini termasuk ketidaksopanan. Sampai ada yang lebih parah daripada itu adalah tatkala ustadz itu sedang makan. Ustadz itu mungkin dihidangkan makanan,
kemudian disuguhkan, ayo Ustaz makan dulu. Ustaz sedang makan. Kemudian ditanya, Ustaz bagaimana hukum-hukum begini Ustaz? Bagaimana begini Ustaz? Ustaznya sedang makan. Nah ini kata para ulama, mutajanniban, hindari. Al-iktsaru minas su'al, terlalu banyak bertanya. Ya kalau kita misalnya punya banyak pertanyaan, cari yang terpenting dari paling banyak pertanyaan itu apa? Ada 10 pertanyaan nih ingin kita tanyakan ke ustaz tersebut. Dari 10 pertanyaan ini ya udah, kita harus tahu diri lah. Kita harus mengukur juga. Ustadz ini mungkin banyak kesibukan lain. Berarti dari 10 ini saya akan tanyakan yang paling penting dulu, 2-nya aja lah. Ini 1, 2, udah selesai dan akan lebih tenang lah mungkin ketika 2 pertanyaan itu dijawab. Nanti ada lagi ustadz yang lain, tanyakan sisa pertanyaan itu. Tidak hanya mesti kepada satu ustadz tersebut. Ya kecuali memang beberapa ustadz yang sudah kita tanyakan, 10 pertanyaan ini memang sulit dijawab oleh para ustadz kita. Kecuali ustadz yang tersebut. Nah boleh kalau begitu. Tapi jangan kita sampai terlalu banyak bertanya di hadapan seorang ustadz sehingga mengganggu kenyamanan seorang ustadz tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, di antara penghormatan kita, bentuk penghormatan kita kepada seorang kiai, seorang ustadz, seorang muallim adalah wala tunadihi bi ismihi mujarradan aw ma'a laqabihi ka qaulika ya syekh fulan bal kul ya syekhi aw ya syekhana fala tusammihi fa innahu arfa fil adab wala tukhatibhu bi ta'il khitab aw tunadihi min bu'din min ghairi ittirar. Subhanallah, ini poin demi poin dijelaskan secara terinci oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Kata beliau, di antara bentuk penghormatan kita kepada seorang guru adalah jangan panggil ustadz itu dengan sebutan namanya doang. Misal namanya siapa? Namanya Ahmad. Ahmad. Ya, memang dia sepantaran anaknya. Ahmad ini memang guru dia, guru ikra'nya, guru ngajinya. Dan Ahmad ini memang usia anaknya. Anaknya baru usia 17 tahun, 18 tahun. Anaknya. Nah, guru ngajinya sepantaran anaknya itu. Dia mengira dia panggilan Ahmad itu ya wajar. Memang dia usianya 50 tahun, 55 tahun. Tapi kata beliau, la tunadihi bi ismihi mujarradan. Jangan panggil seorang guru itu dengan namanya langsung. Ahmad ini gimana nih maksudnya? Ini cara bacanya gimana? Sebentar dulu Ahmad. Ini ada yang tertinggal penjelasannya. Tadi cara membaca potongan ayat ini bagaimana? Itu tidak sopan. Tidak sopan. Ya panggillah kalau kita sekarang mungkin ustadz atau muallim atau tuan guru atau pak guru. Baru kemudian sebut namanya. Pak Guru Ahmad. Misalnya kita memang kalimat pak itu nggak bisa tinggal misalnya. Kalimat pak itu memang nggak bisa tinggal. Jadi ditambahkan misalnya siapa sih yang umumnya dipanggil seorang guru itu di sana, guru ngaji misalnya, guru agama, ustadz berarti Pak Ustadz, tidak ada masalah. Mau disebutkan namanya, yang penting sudah ada nih, ustadznya udah ada, Pak Ustadz Ahmad, nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau kita memanggilnya dengan namanya langsung, ini adalah suatu perkara yang tidak sopan. Kemudian lakopnya langsung memanggil dengan panggilan gelar, lakop. Lakop itu ya seperti misalnya dia lebih dikenal dengan apa? Misalnya dikenal dengan lakop apa? Ini juga tidak boleh langsung dipanggil dengan lakopnya, dengan gelarnya. Enggak boleh. Misalnya seorang Ahmad itu lebih dikenal di daerah itu misal nama anaknya atau mungkin dengan kunianya, nama anaknya Bakar misalnya, Abu Bakar, ayahnya dipanggil Abu Bakar, nama anaknya Bakar misalnya, nama anaknya Muhammad, Abu Muhammad. Tidak boleh seperti itu.
Jadi harusnya kata beliau gunakan kalimat yang di sana menunjukkan adanya kesantunan kita, penghormatan kita kepada seorang guru tersebut. Misalnya ya Syekh fulan, ada kalimat ya Syekh gitu. Atau dengan kalimat kata beliau di sini ya Syekhi. Syekhi itu wahai guruku, wahai ustadku. Atau dengan ya Syekhona, wahai ustadz kami, ustadz kita. Ustadz kita mengatakan, guru kami mengatakan, guru kami, baru sebut namanya. Jadi tidak langsung Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya itu tidak beradab kalau langsung seperti itu. Seorang syekh mengatakan, seorang guru mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini bentuk penghormatan kita, bentuk kemuliaan kita kepada seorang ustadz tersebut. Fala tusammihi fa innahu arfa fil adab. Kalau bisa jangan sebutkan namanya. Kalau memang tidak ada kebutuhan, kecuali memang banyak ustadz-ustadz di situ, kita panggillah Ustadz fulan, enggak ada masalah. Kalau memang tidak ada ustadz lagi di situ, cuma satu, ya tinggal panggil ustadz aja. Tidak perlu disebutkan namanya. Kalau memang tidak diperlukan. Fa innahu arfa fil adab. Karena ini menunjukkan tingkat tingginya tingkat adab seseorang tersebut. Wala tukhatibhu bitta'il khitab. Jangan memanggil ustadz itu dengan menggunakan langsung kalimat orang yang kedua. Kalau dalam bahasa Arab itu ta'ul khitab. Dalam bahasa Indonesia itu kan ada orang pertama, orang kedua, kata ganti maksudnya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kan gitu dalam bahasa Indonesia. Kalau kata ganti orang pertama, saya, kami. Kalau kata ganti orang kedua, engkau, kamu, kalian. Nah, kata beliau, jangan panggil ustadz itu, jangan disapa ustadz itu dengan menggunakan kalimat kata ganti orang kedua tadi. Engkau kan pernah mengatakan ini ustadz. Nah, kalimat menggunakan kata ganti yang kedua itu menunjukkan kata beliau kurang sopannya seorang penuntut ilmu itu. Engkau, kamu kan ustadz yang pernah. Nah, kalimat seperti itu dihindari. Itu namanya menggunakan ta'ul khitab, menggunakan kata ganti orang yang kedua. Ya kalau bisa, kata beliau, gunakan kata ganti orang yang ketiga. Orang yang ketiga. Padahal ustadz itu ada di sini. Biasanya kan kalau ada di sini, lawan kita bicara. Kalau lawan kita bicara, berarti kan menggunakan kata ganti orang kedua. Disebut dengan mukhatab. Mukhatab. Lawan kita bicara. Kalau lawan kita bicara kan berarti orang kedua dong. Orang pertamanya kita. Nah kalau bisa, kata beliau, gunakan kata ganti orang yang ketiga. Kata ganti orang yang ketiga. Misalnya kita bicara ada ustadz, ada beberapa. Kata beliau ini kan berarti orang ketiga. Kadang kita dapati pembicaraan-pembicaraan, cara bicara kita seperti itu. Oh ternyata itu adalah cara bicara orang yang beradab di depan ustadznya. Jadi tidak langsung menunjuk ustadznya langsung gitu, menggunakan kata ganti orang kedua. Beliau ustadz kita ini. Kalau udah menggunakan ustadz kita, berarti kan ini orang ketiga. Padahal ustadz itu ada di situ. Nah, misalnya contoh Ustadz Ahmad tadi, Ustadz Ahmad. Nah, kata ustadz kita, kata beliau ini begini dalam masalah ini. Betul ustadz? Betul ustadz. Ini kan berarti orang kedua. Harusnya kita menggunakan engkau, kamu, dan seterusnya. Antum kalau bahasa kita, bahasa Arabnya. Antum kalau bahasa kita, engkau, kamu. Ente kalau bahasa keseharian orang-orang mungkin pasaran yang dicampurkan dengan Arabnya gitu. Nah itu kalau bisa dihindari, kata beliau. Dihindari. Jadi gunakan, kita bisa sebisa mungkin mempoles kata-kata kita yang itu jangan sampai menggunakan ta'ul khitab, yaitu menggunakan kata ganti orang yang kedua. Au tunadihi min bu'din. Hindari memanggil ustadz itu dari jarak jauh. Ya kecuali kalau kata beliau memang ada unsur
keterpaksaan. Ada suatu hal yang menyebabkan kita memanggil ustadz itu dari jauh. Ada ya menimbulkan darurat lah kalau tidak dipanggil ustadz itu dari jauh. Kalau tidak ada unsur kebutuhan, tidak ada yang mendesak kita untuk memanggil ustadz dari jauh, jangan dipanggil ustadz itu. Dekatin dulu baru disapa. Jangan dipanggil Ustadz Ahmad, Ustadz Ahmad. Gak boleh seperti itu. Gak boleh, kurang sopan. Dekatin dulu ustadznya baru dipanggil. Apa kebutuhan kita? Ustadz Ahmad, mohon maaf kalau ada waktu saya mau diskusi sebentar. Oh ya, gak apa-apa. Jangan dipanggil ustadz itu dari jauh, karena memang tidak ada kebutuhan. Kecuali ada kebutuhan, atau mungkin ada unsur yang membahayai ustadz itu. Misalnya kita melihat ada sesuatu yang apabila kita tidak ingatkan, tidak kita panggil ustadz tersebut, bisa jadi dia akan celaka misalnya. Ustadz, hati-hati di sana ustadz, awas. Itu tidak ada masalah. Kita berteriak memanggil ustadz tersebut. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan ustadz tersebut, jangan memanggil ustadz itu dari jarak yang begitu jauh. Ini kesopanan, penghormatan kita kepada seorang ustadz. Dan ini Masya Allah sudah kita lakukan. Perkara-perkara ini sudah banyak sekali kita lakukan. Bahkan kepada guru-guru yang kita anggap guru-guru kecil kita. Sejak kita kecil, pada guru SD kita, SMP kita, SMA kita. Begitu juga guru-guru yang mungkin tidak formal di pembelajaran-pelajaran di tempat-tempat yang tidak formal. Ya, kita ada guru privat kita yang datang ke rumah, ada guru kita yang mungkin di masjid atau di mana di majelis-majelis. Itu diantara bentuk penghormatan kita kepada guru tersebut. Inilah contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan ini, beliau menyebutkan di sini wandur. Perhatikan kata beliau, ma dzakarahu Allah ta'ala min ad-dalalah 'ala al-adabi ma'al muallimin nasi khair sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kata beliau, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam pendalilan bahwa adab kita bersama seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Perhatikan surah An-Nur kata beliau di ayat yang ke-63. Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan doa ini ada dua penafsiran para ulama. Jadi jangan kalian panggil Rasul itu sebagaimana kalian memanggil antara satu dengan yang lainnya. Kita kan punya teman A, B, C. Ya mungkin panggilan kita dengan teman-teman karena saking dekatnya, saking akrabnya, kita punya panggilan khusus nih. Atau panggilan keseharian yang secara umumnya sesuai dengan adat kebiasaan di suatu daerah misalnya. Nah itu jangan kita panggilkan, kita menggunakan panggilan sesama kita, lalu kita gunakan panggilan itu kepada Rasul. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kedudukan yang begitu besar. Apa kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau di sini adalah beliau itu muallimun nasil khair. Beliau itu adalah seorang guru, seorang muallim, seorang ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada para sahabat ketika itu sebagai murid-muridnya. Nah, jangan kalian memanggil Rasul sebagaimana panggilan sama kalian. Ada panggilan-panggilan sama kalian misalnya itu dalam bentuk panggilan keakraban atau panggilan pasaran. Memang itulah kalimat yang digunakan oleh daerah itu dalam memanggil seseorang. Nah, kalimat itu jangan digunakan ketika memanggil ke orang ustadz, seorang guru. Atau tafsiran yang kedua, kata beliau, di sini Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan, Syekh Utsaimin ya. Di antaranya Syekh Utsaimin juga rahimahullah menyebutkan, la taj'alu du'aahu iyyakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Tafsiran yang kedua adalah jangan kalian merespon ajakan Nabi, seruan Nabi itu seperti kalian merespon ajakan dan seruan orang lain. Kita punya teman yang mungkin mengajak kita, yuk kita sebentar
ke sana yuk. Ya mungkin kita bisa nolak, enggak, saya ada keperluan lain. Ayo kita makan di sana yuk. Ah, enggak lah, saya ada janji sama keluarga. Itu mungkin ajakan atau seruan teman-teman kita. Kita bisa tolak, bisa kita tolak, bisa kita terima. Tergantung nih kita melihat, oh ini ajakan siapa nih? Oh ajakan fulan. Ah nggak enak saya nolaknya, terima. Oh ajakan fulan, biasa aja nih, tolak. Nggak ada masalah, itu hak dia. Karena undangan-undangan yang tidak bersifat wajib, dia boleh tolak, dia boleh terima undangan tersebut. Karena tidak ada unsur kewajiban dalam menunaikannya. Beda dengan undangan walimahan misalnya. Undangan untuk menghadiri resepsi pernikahan, dia diundang. Nah, ini ada kewajiban bagi seorang muslim untuk menghadirinya. Tapi kalau ada seruan, ada undangan, ada ajakan orang lain yang teman-teman kita, itu pilihan bagi kita. Kita tunaikan, alhamdulillah. Tidak kita tunaikan, tidak berdosa. Tapi beda dengan seruan dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah muallimun nas al-khairah. Beliau telah menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, mengajarkan kepada para sahabatnya. Nah, ketika beliau menyeru, mengajak, tidak ada alasan bagi kita ketika itu, bagi sahabat, untuk menolak seruan itu. Tidak boleh kita samakan seruan Nabi dengan seruan teman-teman sekitar kita. Nah, begitu juga lah posisinya sebagai seorang guru. Guru kita minta ini, perintahkan ini, nyeru ini, kemudian mengajak begitu. Tidak boleh kita menolaknya, kecuali memang ada alasan yang kuat. Kenapa kita menolaknya? Kenapa kita tidak menunaikan seruan tersebut? Ada alasannya. Sampaikan alasan tersebut. Insya Allah Ustaz itu tidak akan berkeberatan. Ada sesuatu yang diajak oleh Ustaz tersebut. Ayo sekarang kita akan gotong royong bersama ya. Persiapan untuk menghadapi Ramadan. Marilah kita misalnya mempersiapkan diri kita, kemudian rumah Allah Subhanahu wa taala kita gotong royong membersihkan. Nah, kita tidak ada alasan. Apa sih alasan kita untuk tidak menunaikan seruan itu? Oh, enggak ada alasan. Alasannya cuma pengen istirahat, nemanin keluarga di rumah, bersama keluarga, bercengkerama misalnya dengan anak-anak. Ah, ini kan bisa lain waktu. Ah, ini ada seruan, ada ajakan ustadz kita, guru kita. Sebagai penghormatan kita, ya kita setor muka sebentar, karena memang kita ada kegiatan yang lainnya. Tidak ada masalah, sebentar kemudian kita lihat kondisinya. Atau memang kalau ada uzur, kita sampaikan uzurnya. Apa Ustaz, saya nggak bisa gabung ya acara ini, saya nggak bisa gabung acara yang Ustaz laksanakan. Semoga lancar ya Ustaz, karena saya ada begini. Insya Allah tidak ada masalah kalau seperti itu. Nah, bentuk penghormatan kita tatkala ada seruan, ada ajakan, ada panggilan, itu tunaikan. Dan tidak sering-sering kok seorang ustadz itu mengajak kita sesuatu, dan ajakan ustadz itu suatu kebaikan gitu. Kecuali memang apa sih ini ajakan ustadz nih, nggak jelas, nggak ada manfaatnya juga. Nah, kalau memang seperti itu, ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Karena memang ajakannya ajakan yang tidak berfaedah, nggak ada manfaatnya. Ajakannya itu bukan ajakan dalam unsur untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak ada unsur dakwah di sana. Yang ada unsur ya mungkin kegembiraan saja, unsur penyempurnaan kebahagiaan hidup di dunia ini. Kalau ajakan-ajakan yang seperti itu, ya itu mungkin tidak masuk dalam bab ini. Boleh kita tolak ajakan itu, boleh kita terima. Tapi kalau ajakan ustadz itu keterkaitannya erat dengan menegakkan kalimat Allah untuk kepentingan agama ini, untuk kepentingan umat, nah itu jangan sampai ditolak. Walaupun kita hanya menyumbangkan waktu kita sedikit, menyumbangkan tenaga kita sedikit, menyumbangkan pemikiran kita sedikit, nggak usah banyak-banyak. Yang penting inilah bentuk penghormatan kita.
Nah, para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan lagi oleh Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan, "Kama la yaliku an takul liwalidika dzil ubuwah tiniyah ya fulan, ya walidi fulan, fala yujmal bika ma'a syekhika." Kata beliau, sebagaimana tidak layaknya engkau memanggil orang tuamu dengan panggilan nama. Kita kan tidak pernah kita memanggil orang tua kita itu, misalnya namanya Ahmad. Ahmad, minta jajan dong. Oh, bisa digampar kita, bisa ditonjok, pasti kemurkaan orang tua kita tampak jelas di sana. Begitulah posisi seorang guru. Jadi guru ini itu adalah orang tua kita. Posisinya sama seperti orang tua kita. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, bisa jadi guru ini posisinya lebih tinggi di satu sisi ya, di satu keadaan, guru ini bisa jadi posisinya lebih tinggi derajatnya daripada orang tua kita. Karena orang tua kita ini kan hubungannya adalah hubungan tiniyah. Lihat, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, ayah kita itu ayah tiniyah. Tin itu adalah tanah. Jadi kaitan kita dengan orang tua kita itu tidak lebih daripada hubungan tanah doang. Karena manusia terbuat dari tanah, jadi hubungan kita dengan orang tua kita itu hanya hubungan tanah. Itu hukum asalnya. Tapi kan kadang orang tua kita itu punya punya jasa yang begitu besar dalam hal. Terkadang orang tua kita juga mengajarkan kita ngaji, mengajarkan kita surah-surah pendek. Nah, ini seharusnya fungsi ayah itu mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Tapi kalau fungsi ayah itu hanya memberi makan, nafkahi anaknya, kebutuhan anaknya apa sih dari segi duniawinya ditunaikan. Kalau hanya itu tugas ayahnya, itu tidak tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh beliau tadi. Hubungan kita dengan ayah kita itu hanya seperti hubungan tanah saja. Tidak ada. Kenapa? Karena ayahnya itu cuma berfungsi sebagai menunaikan kebutuhan anaknya dalam hal duniawi. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang ustadznya jauh lebih mulia daripada ayahnya tersebut. Nah, kalau ayah saja tidak boleh kita panggil dengan sebutan namanya langsung, atau kita menggunakan wahai ayahku fulan, kita menggunakan kalimat ayahku nih, tapi kita sebutkan namanya ayah Ahmad, itu juga tidak boleh gitu. Kalau ayah udah ayah aja, ayah orang tuaku yang baik misalnya, itu tidak ada masalah. Tapi ayah Ahmad nggak boleh seperti itu, kecuali memang ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, kita langsung memanggil ayah, lalu kita sebut namanya, walaupun ada kalimat ayah di awal, itu juga tidak sopan gitu. Nah, itu tidak boleh kita lakukan kepada di hadapan orang tua kita. Begitu juga tatkala kita memanggil ustadz kita. Fala yujmal bika ma'a syekhika, maka jangan gunakan itu juga kepada seorang gurumu. Lihat kata beliau, waltazim tauqirul majlis, maka hendaknya, mestinya kita berkewajiban untuk menghormati, ada usaha bagi kita untuk menghormati majelis tempat di mana ustaz tersebut mengajar. Wa izharus surur minad darsi wal ifadati bih, tampakkan kesenangan, kebahagiaan kita di majelis tersebut. Walaupun pelajaran yang diajarkan oleh ustaz itu membosankan. Ini pelajaran apa sih ini sampaikan nih? Sama sekali nggak paham dari awal sampai akhir. Tapi bentuk penghormatan kita kepada ustadz tersebut, kita tunjukkan kegembiraan kita di majelis itu, kita tunjukkan keseriusan kita, agar ustadz-ustadz yang mengajar itu juga akhirnya bertambah semangat gitu. Jangan tampakkan kebosanan kita di majelis itu. Masing-masing kita kan bisa membedakan gitu. Ini orang udah nggak betah di majelis ini, dari gaya melihatnya, dari gaya duduknya, dari sikapnya, itu bisa dilihat. Apalagi ustadz itu adalah ustadz yang berpengalaman, sudah puluhan tahun dia mengajar. Dia pasti bisa menilai. Dia bisa menilai. Kemudian dia melihat. Nah, kita sebagai seorang murid yang beradab, kita tampakkan atau kita paksakanlah diri kita itu
menampakkan kebahagiaan, kesenangan tatkala kita berada di majelis tersebut. Ini kata beliau, izharus surur minad dars. Jadi pelajaran yang disampaikan itu tampakkan wajah kita ini seakan-akan ceria, senang, bahagia tatkala disampaikan faidah-faidah oleh ustadz tersebut. Walaupun faidah yang disampaikan ustadz itu sudah disampaikan sudah kesekian kalinya. Kita udah hafal itu. Udah hafal yang disampaikan ustadz itu. Ini pasti sampaikan ustadz nanti faidahnya begini-begini. Terkait hadis ini nanti faidahnya. Ini nanti ilmu yang bisa diambil. Ini pelajaran yang bisa diambil. Kita hafal. Kita sudah pelajari itu. Sudah kita ambil ilmu itu dari ustadz-ustadz sebelumnya. Tapi tetap kita bentuk adab kita, bentuk penghormatan kita kepada seorang guru tersebut, tampakkan kebahagiaan kita, tunjukkan semangat kita dalam belajar tersebut. Walaupun ya 20%, 10% yang kita pahami dari yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Bisa jadi ketidakpahaman kita itu adalah karena mungkin pelajarannya berat sehingga sulit bagi kita untuk memahaminya. Misal pelajaran bahasa Arab, gramernya, tata bahasanya itu kan berat sekali. 10 kali bahkan sudah diulang-ulang oleh ustadz itu, kita tetap masih bingung. Berarti mungkin mata pelajarannya memang agak berat. Apalagi belajarnya tentang ilmu alat seperti memahami fikih ya. Untuk memahami fikih mu'asirah seperti usul fikih, itu kan pelajaran sangat berat sekali. Usul fikih itu cabang-cabangnya, kemudian subjudulnya itu sangat sulit sekali untuk memahaminya. Jadi para penuntut ilmu yang sudah serius saja, ini memang pelajaran yang agak berat. Apalagi penuntut ilmu yang mohon maaf barangkali seminggu sekali, seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali. Kemudian ada yang mungkin setiap hari, tapi setiap hari itu cuma 1 jam dia belajar. Ada seperti itu. Yang setiap hari yang dia belajar di kelas 1 hari itu 5 jam, 6 jam. Dan 1 hari itu dia pelajari 3 jam. Usul fikih itu, kami dulu ketika di LIPIA Jakarta, itu dari semester 1 sampai semester 8 pelajaran usul fikih itu. Dan pelajaran itu setiap hari minimal 2 jam diajarkan. Kenapa? Ini karena ilmu yang sangat penting sekali. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu sangat penting untuk memahami ilmu agama. Karena dia ilmu alat, dia kunci untuk membuka ilmu-ilmu yang lain. Seseorang apabila dia paham betul ilmu usul fikih ini, akan lebih mudah dia membuka ilmu-ilmu syar'i yang lain. Dia akan mudah memahami fikih, dia akan mudah memahami tafsir, dia akan mudah memahami kondisi-kondisi terkini. Itu akan mudah bagi dia tatkala dia memiliki ketajaman di dalam memahami usul fikih. Jadi usul fikih ini adalah ilmu yang sangat penting. Tapi ilmu ini adalah ilmu yang sangat berat. Nah, ketika disampaikan ustaz itu, mungkin dia nggak paham, tapi tetap dia harus tunjukkan dia senang dengan ilmu itu. Dia tampakkan di majelis itu bahwa apa yang disampaikan ustadz itu ya suatu hal yang menggembirakan di majelis itu. Adapun nanti di luar daripada itu, dia misalnya curhat kepada ustadznya, ustadz kok saya susah banget pahamnya ya, itu tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai di majelis itu dia mengganggu konsentrasi ustadznya. Ustadz itu bisa terganggu loh konsentrasinya kalau jamaahnya itu menunjukkan wajah-wajah yang tidak senang, tidak semangat, itu bisa terganggu. Bisa terganggu ustadz tersebut. Ada kadang ustadz saking tidak senangnya melihat ada murid tingkah lakunya, cara duduknya udah nggak serius, dan menampakkan wajah bosannya, cara duduknya bosan, banyak geraknya udah begini. Udah ada ustadz langsung kita tutup ya sampai di sini. Ada sampai seperti itu. Kadang ustadz itu tidak menyampaikan langsung. Mungkin kalau disampaikan langsung orang itu akan malu karena banyak orang nih. Kalau ditegur langsung itu nanti ustadznya juga tidak baik karena menegurnya langsung di saat itu. Mungkin akan terlihat ada suatu hal yang tidak sopan.
Nah, maka kadang ustaz itu udah langsung ya kita tutup aja sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la. Bisa jadi kita pertanyakan, ini kenapa ini ustaz kok tidak biasanya seperti itu? Kok tiba-tiba belum selesai pembahasan udah langsung ditutup? Nah, itu bisa jadi adalah karena ketidaksopanan kita, tindakan kita yang menyebabkan ustaz tersebut menghentikan pembelajarannya. Nah, maka kata beliau, tampakkan kesenangan kita, kebahagiaan kita, seakan-akan tempat ini adalah tempat yang dinanti-nanti, tempat yang ditunggu-tunggu. Apalagi dalam seminggu cuma beberapa kali, dalam seminggu cuma tidak banyak, hitungan jari, paling 2-3 kali. Ini kan harusnya tempat yang dirindukan, majelis seperti ini dinantikan. Karena majelis seperti ini adalah majelis yang subhanallah faidah, manfaat, keutamaannya sangat luar biasa. Harusnya majelis ini ya kita tampakkan mana bentuk kerinduan kita, mana bentuk penantian kita terhadap majelis ini. Ya buktikan di majelis itu kita serius, kita dengarkan, kita paksakan diri kita ini senang dengan pembelajaran tersebut. Baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, wa idza bada laka khata'un minasy-syekh. Ini, apabila ada yang terlihat jelas kesalahan yang disampaikan oleh ustadz kita. Ada kesalahan, ini jelas fatal nih, jelas. Mungkin ustadz itu tidak sadar atau mungkin dia belum sampai ilmunya ke sana. Dia sudah baca itu. Dia punya bacaan tambahan. Dia sudah sempat baca atau dia sudah sempat dengarkan dari ustadz yang lain. Yang ustadz di saat itu menyampaikan salah. Kata beliau, ketika kita mendapati ada kesalahan, fala yusqithu dzalika min ainika. Jangan jadikan itu bahwa ustadz itu telah jatuh kedudukannya di hadapan kita. Jangan menjadikan bahwa kesalahan ustadz itu menjadi ustadz itu rendah, hina. Udah, pokoknya udahlah, enggak bisa lagi ustadz ini. Enggak bisa dimaafkan lah. Udah salah ustadz ini. Besok enggak usah lagi duduk di majelisnya. Tidak boleh seperti itu. Kecuali memang kita dapatkan ustadz ini seringkali salahnya lebih banyak daripada yang benar yang disampaikannya. Setiap kali yang disampaikan itu ini salah, ini salah, ini salah. Dan setiap penyampaian ada yang salah. Kalau seperti itu mungkin tidak bisa lagi diberikan toleransi. Ya bolehlah kita misalnya meninggalkan majelis itu, bolehlah kita mengingatkannya langsung. Tapi kalau ada satu kesalahan, yang namanya manusiawi, dalam penyampaian dari sekian ratus kata yang keluar dari mulutnya, mungkin ada salah dan kesalahan itu mungkin tidak disadari. Nah, maka jangan jadikan itu sebagai menjatuhkan ustadz tersebut, menjatuhkan guru tersebut. Fa innahu sababun li hirmanika min ilmihi. Karena kalau kita sudah merendahkan, kita anggap ustadz kita ini jauh jatuhnya karena kesalahan yang dilakukan, ini adalah merupakan sebab terhalangnya kita mendapatkan ilmu. Jadi ini sebab kenapa kita itu kok berat sekali gitu. Kita mendapatkan ilmu. Di antaranya barangkali ada satu kesalahan ustadz itu udah kesalahannya saja yang kita sorotin. Kita fokus kepada kesalahannya. 1 kesalahan, 2 atau 3. Tapi 1, 2, 3 itu terus diingat. Kenapa sih nggak mau barang sini bermajelis sama ustadz itu? Ustadz itu pernah kesalahannya 1, 2, 3. Nanti kita mulai 1, 2, 3. Dia fokus ke situ yang disorotnya. Nah ini kata para ulama adalah sebab seorang itu akan terhalangi, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Baik. Wa man zalladhi yanju minal khata' saliman. Kata beliau, siapa sih orang yang bisa selamat dari kesalahan? Siapa? Siapa seseorang yang bisa selamat dari kesalahan? Tidak ada. Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka maksum. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin, wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak mungkin beliau berucap dengan hawa nafsunya, dengan ide, dengan kecerdasannya, bukan. Yang diucapkan oleh Rasul, yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam
tidak lain tidak bukan adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin salah. Jadi kalau ada ucapan Rasul sallam itu tidak mungkin salah. Tapi kalau kata para ulama, kalau perbuatan Rasul ada kemungkinan beliau salah. Seperti Rasul lupa. Pernah Rasul lupa salat zuhur 4 rakaat tapi dikerjakan oleh Rasulullah 2 rakaat. Nah, itu sifat manusiawi Rasul. Tapi kalau dalam ucapan, perkataan, kata para ulama, Rasul tidak mungkin salah. Nabi kita tercinta tidak mungkin salah. Tidak ada kalimat yang boleh terlontarkan pada diri kita harus dikoreksi Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau ada kalimat, udahlah zaman sekarang kan sudah canggih, sudah berbeda. Tidak lagi zaman kita sama dengan zamannya orang-orang terdahulu. Jadi ada yang perlu dikoreksi, ada beberapa ayat yang perlu dikoreksi, beberapa hadis yang perlu dikoreksi karena tidak relevan lagi di zaman kita ini. Ada ucapan-ucapan seperti itu. Dan ini keliru besar. Sepakat para ulama mengatakan ucapan Nabi SAW tidak ada kemungkinan, tidak mungkin adanya kemungkinan salah. Jadi kemungkinan salah itu tidak mungkin. Berarti setiap yang disampaikan Rasul SAW pasti benar. Tapi kalau dalam perbuatan ya itu bisa jadi ada unsur manusiawi Rasul SAW. Seperti Rasul berbuka masam sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Rasul ketika itu bermuka masam kepada seorang sahabat yang buta. Itu memang sikap, perbuatan. Tapi bentuk kemaksuman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh Rasulullah itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, abasa wa tawalla. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu karena beberapa istrinya ketika itu cemburu, kemudian mereka bersepakat nanti kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kita sepakat bertanya, ini bau apa sih Rasulullah yang keluar dari mulutmu, saya nggak suka. Padahal ketika itu Rasul baru minum madu. Ketika ditanyakan, saya minum madu, saya nggak suka, kata istrinya. Baik, kalau begitu saya tidak akan minum madu lagi, kata Rasulullah, untuk mengambil keridhaan daripada istrinya. Beliau mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu saya tidak akan minum madu lagi. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah At-Tahrim, menegur sikap beliau tersebut. Sikap beliau itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahan-kesalahan yang kecil seperti itu mungkin terjadi pada Nabi kita tercinta. Tapi bentuk maksumnya langsung ketika itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diperbaiki oleh Allah kesalahan itu. Tapi kalau kita atau ustadz kita, kalau dia salah, siapa yang menegurnya? Ya kita tahu itu salah, tapi jangan sampai itu suatu hal yang menjatuhkan kedudukan seorang ustadz itu, sehingga kita merendahkannya, sehingga tidak ada lagi penghormatan kita kepada ustadz tersebut. Ini adalah suatu hal yang keliru, dan ini adalah kesalahan yang besar. Maka kata beliau, wahdar an tu'amilahu bima yaddajarhu wa minhu yusammihi bil al-maulud harbul a'sab. Kata beliau, hati-hati, waspadalah terkait dengan muamalah kita, interaksi kita dengan ustadz kita yang menjadikan ustadz itu kesal. Hindari perkara-perkara tersebut. Kadang ada yang mungkin jamaah juga tidak menyadarinya, melakukan tindakan-tindakan di majelis ini, ya tindakan itu kadang membuat ustadz itu kesal. Nah, ini hal-hal yang seperti ini usahakan untuk kita jaga agar jangan sampai ustadz tersebut ada kekesalan yang timbul karena sikap kita atau ucapan kita atau kekurangan adab kita. Ini disebut dengan istilah mereka perang urat saraf. Dengan cara apa? Kadang ada yang iseng itu. Murid-muridnya ada yang iseng. Di sini dicontohkan, imtahana syekha ala qudratil ilmiyah wa tahammul. Sengaja dia mengetes sejauh mana sih tingkat
keilmuan akademis Ustadz ini? Sejauh mana sih penguasaan Ustadz ini terhadap ilmu itu? Dia sengaja ngetes pertanyaan, yang pertanyaan itu sudah diketahui. Ini juga tidak termasuk tidak sopan. Karena kalau dia tanyakan itu, dia anggap, dia sudah pastikan Ustadz ini tidak bisa jawab. Dia tanyakan itu, ini kan akan mendatangkan kekesalan. Ustadz itu akan kesal dengan orang tersebut akibat dari pertanyaannya itu. Nah, seperti ini tidak boleh. Dia mau menguji, mau ngetes sejauh mana nih kemampuan ilmiah, penguasaan ilmu yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Dia tanyakan dalam rangka ngetes. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya, tidak beradab. Kemudian watahammul, dia juga kadang mengetes ustadz itu dari segi kesabarannya. Sejauh mana sih ustadz ini sabar? Buatlah kericuan, apalah suatu apa yang disepakati oleh mereka. Yuk kita tes nih, ustadz ini sabar atau tidak. Nanti di situ dia bisa menyimpulkan, oh ustadz ini kurang sabar, ustadz ini tidak sabar, ustadz ini sabar. Nah, buatlah sesuatu yang mereka rancang untuk menguji kesabaran ustadz tersebut. Maka ketika apa yang dilakukan oleh mereka ini menimbulkan kekesalan, menjadikan ustadz itu kesal, maka ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang murid tidak beradab kepada seorang ustadz tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin lagi yang terkait, masih keterkaitannya erat dengan ini adalah kata beliau, wa idza badalakal intiqal ila syaikhin akhar fasta'zin bidzalik. Kata beliau, kalau ada ya sesuatu yang menyebabkan kita berpindah belajar dengan ustadz yang lain, atau kita pengen belajar selain dengan ustadz itu, kita belajar dengan ustadz yang lain lagi. Kita tidak berpindah, tapi kita ingin menambah guru kita, belajar dengan guru yang lain, guru yang lain lagi. Maka di antara adabnya kata beliau, minta izin kepada ustadz tersebut. Ustadz, mohon maaf, saya tidak bisa belajar lagi ya ustadz dengan ustadz. Sebutkan alasannya begini-begini. Saya rencananya akan belajar dengan ustadz fulan. Harus ada izin seperti itu. Kenapa? Kenapa harus? Karena ada faidah-faidah yang akan didapatkan ketika kita izin. Yang pertama tentu itu adalah penghormatan kita kepada ustadz yang kita belajar dengannya. Itu pertama. Yang kedua, dengan kita izin begitu, itu akan mendatangkan kecintaan dan kesayangan ustadz kita. Kita dengan melakukan hal seperti itu murid akan dikenang oleh ustadznya, walaupun sudah tidak belajar lagi dengan ustadznya. Ustadz, saya mungkin akan pindah ke daerah ini, ustadz, saya tidak bisa belajar dengan ustadz lagi. Insya Allah saya sudah dapatkan dengan teman-teman di sana ada link belajar dengan ustadz fulan. Saya izin ya ustadz. Itu dengan seperti itu, selain penghormatan, yang kedua, ustadz itu akan mengingatnya, ustadz itu akan cinta sekali dengan murid tersebut, akan sayang sekali. Doa ustadz itu akan selalu menyertai muridnya. Ini faidah yang mungkin jangan sampai terluputkan dari kita. Faidah ini, yang ustadz itu sudah sayang, cinta kepada muridnya. Yang kalau sudah sayang dan cinta pasti akan dikenang, diingat, dan dia akan sertakan doa kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh ustadz tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau, bisa jadi, yang ketiga ini tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang ketiga kata beliau, bisa jadi faedah yang kita dapatkan tatkala kita izin menambah guru atau mungkin kita berpindah guru. Apa faedahnya? Faedahnya adalah bisa jadi kita akan mendapatkan nasihat dari ustadz tersebut, dari ustadz guru kita tadi. Bisa jadi kita mendapatkan nasihat tatkala kita mengatakan, Ustadz saya izin, saya mau belajar dengan ustadz fulan. Nah, apa nasihat ustadz tersebut? Oh, ustadz fulan ya? Oh, bagus sekali ustadz itu, Masya Allah. Beliau itu doktor loh, doktor dari universitas-universitas ini. Beliau beliau sangat paham dalam masalah ini. Nah, kalau kamu punya masalah-masalah tentang ini, beliau sangat paham itu. Faedah yang luar biasa. Bisa jadi faedah yang kebalikan daripada itu. Ustadz, saya nanti mau pindah ke daerah ini, Ustadz, saya akan belajar dengan ustadz ini. Hah, ustadz fulan?
Masya Allah, hati-hati loh Ustadz Fulan itu. Nah, Ustadz Fulan itu dia lebih cenderung kepada takfiri. Dia selalu mengkafirkan loh. Nanti bahaya. Kalau Ustadz itu akan pemahamannya akan bisa cenderung kepada non toleransi, akan bisa menyebarkan teror, akan bisa menciptakan kerusakan, kegaduhan. Hati-hati dengan ustadz itu. Itu memang sudah dikenal itu. Nah, kita sebagai murid memang tidak mengenal ustadz itu. Itulah gunanya kenapa kita minta izin. Sekaligus barangkali ustadz kita ini mengenal. Kalau memang ustadz itu layak untuk direkomendasi, ustadz itu akan rekomendasi. Oh bagus ustadz itu. Tapi kalau ustadz kita ini mengatakan, dijelaskan, oh bahaya, karena memang guru-gurunya begini-begini, pemikirannya itu begini-begini, hati-hati, sebaiknya tidak belajar dengan ustadz itu. Jadi ada faidah yang luar biasa kita dapatkan tatkala kita minta izin. Makanya harus kalau kita mau meninggalkan ustadz atau menambah ustadz, ya konsultasilah kita kepada ustadz yang pertama kita minta izin kepada ustadz tersebut. Karena memang faidahnya sangat banyak sekali. Di antaranya Syekh Utsaimin menjelaskan supaya ustadz itu tidak cari kecarian kita gitu. Ini faidah yang juga perlu. Tatkala seorang murid yang hadir terus menerus di kajiannya, beberapa waktu nggak hadir gitu. Ini kan ustadz itu akan kesibukan, akan jadi bertambah kesibukannya, kecarian mana ini? Mana Fulan? Tanya temannya, lihat Fulan nggak? Oh nggak kelihatan. Fulan juga nggak tahu. Fulan tanya lagi, jelas nggak Fulan itu? Nggak tahu Ustaz. Jadi akhirnya ustadznya sibuk gitu cari si Fulan itu. Tapi kalau dia izinkan ustadznya tahu. Atau kata para ulama, bisa jadi tidak menimbulkan suuzon pada diri seorang ustadz. Bisa jadi kan ustadz itu kok Fulan nggak datang nih? Wah Fulan itu udah mulai malas ya. Oh Fulan udah mulai sibuk sekarang. Oh Fulan udah sibuk-sibuk mengikuti hobinya ini. Hobinya dalam bidang ini. Kayaknya dia sudah sibuk dengan hobinya ini, lupa dengan majelis ini. Akhirnya kan ustadznya suuzon. Ustadznya suuzon berdosa atau tidak? Berdosa. Tapi siapa yang menyebabkan ustadz itu suuzon? Orang itu sendiri. Nah, orang yang menyebabkan seorang suuzon, ya dia juga mendapatkan bagian daripada kesalahan itu. Maka itulah fungsi kenapa kita minta izin. Selain itu penghormatan terhadap ustadz, kemudian menimbulkan kasih sayang, cinta kasih ustadz itu kepada kita, kemudian kita bisa minta nasihat ustadz tersebut terhadap ustadz yang akan kita mengambil ilmu darinya. Ini ustadz direkomendasi atau tidak. Kemudian ustadz itu tidak disibukkan mencari kita. Yang kelima, ustadz itu agar tidak suuzon. Ini kan faedah yang luar biasa tatkala kita menjalankan adab-adab yang sekecil ini. Kadang kita anggap biasa ini. Ah udahlah, namanya juga mau cari guru, emang kenapa? Mau menambah guru, saya mau belajar lagi, emang kenapa? Apa urusannya? Nggak boleh seperti itu. Karena kan kita namanya penuntut ilmu, kita belajar, kita belum pengalaman nih, belum tahu tentang ustadz ini siapa ustadznya, apa yang diajarkannya, pemikirannya seperti apa, yang paling penting akidahnya apa, itu kan perlu. Kita perlu harus paham dengan seorang guru yang kita akan ambil ilmunya. Jangan sampai kita salah memilih guru karena akibatnya akan fatal. Wallahu alam bissawab. Demikian kajian yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil beberapa faidah ilmu dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu alam bissawab. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.